Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah. Fase kehidupan merupakan fase yang saat ini alami. Setelah kehidupan, manusia akan mengalami dunia yang baru, yaitu alam kubur atau alam barzah. Pada fase tersebut, manusia akan merasakan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan yang dilihatkannya adalah surga, sedangkan kenikmatan pedihnya adalah siksa kubur. Kehidupan manusia di alam barzah bergantung pada amal perbuatannya, dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali karya M. Abdul Mujib dan kawan-kawan. Apabila seseorang memiliki keimanan yang saleh, maka ia akan mendapatkan balasan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika seseorang banyak melakukan perbuatan dosa atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan berbagai kesulitan. Kehidupan alam barzah dapat digambarkan sebagai keadaan tidurnya dua seseorang. Tidurnya seseorang yang pertama adalah tidur nyenyak sepanjang malam. Lalu ia terbangun menjelang fajar untuk melaksanakan sholat tahajud, bahkan sampai sholat subuh. Sementara itu, gambaran yang kedua adalah tidak dapat tidur dengan nyenyak karena memiliki banyak masalah. Artinya adalah orang yang pertama dapat merasakan malam itu sangat singkat, akan tetapi sebaliknya orang yang kedua merasakan malam itu sangat panjang, bahkan menyiksa tubuhnya sendiri. Hal itu bisa dikatakan orang yang pertama itu adalah gambaran orang yang selama masa hidupnya di dunia ini selalu menjalankan perintah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang kedua menjadi gambaran orang yang semasa hidupnya mengingkari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gambaran-gambaran orang hidup di alam barzah. Dalam surat Ghafir ayat 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Quran surat Al-Ghafir 46. Gambaran manusia di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu meninggal dunia, ditempatkan kepada mereka tempat tinggal atau nanti di waktu pagi yang petang. Apabila yang ditampakkan ahli surga, ia termasuk ahli surga. Sebaliknya, apabila yang ditampakkan ahli neraka, ia termasuk ahli neraka. Kala itu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sampai nanti saatnya Allah membangkitkan kamu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diceritakan hamba yang beriman ketika akan meninggalkan dunia ini ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya itu juga tampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang baik. Wajah mereka juga ceria, bercahaya dan berseri-seri. Itu adalah bagi orang-orang yang beriman dan tidak meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tangan mereka tampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh di hamba mukmin tadi. Karenanya tak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalkan dunia ini. Itu menunjukkan bahwa tersebut termasuk hamba mukmin yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi.
Itu adalah gambaran-gambaran orang mukmin yang tidak ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah, sementara itu perjalanan ruh yang tidak iman kepada Allah sungguh jauh berbeda dengan orang mukmin atau orang beriman. Ia dihampiri malaikat langit dengan wajah yang bengis dan keras. Mereka membawa masur atau kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Para malaikat langit kemudian duduk di dekatnya. Kepala hamba orang tersebut yang hendak dicabut nyawanya. Kedatangan malaikat langit disusul langsung oleh malaikat Jibril. Dia memanggil dengan panggilan, "Wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah Subhanahu wa taala." Ruh yang tidak beriman tersebut ketakutan, nyawanya dicabut dengan paksa, sebagaimana Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarlah nyawamu.' Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surat Al-An'am ayat 93. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Allah berfirman, "Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, 'Rasakan olehmu siksa neraka yang membakar,' tentulah kamu akan merasakan ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya." Quran Surat Al-Anfal 50-51. Hal tersebut merupakan gambaran-gambaran bagi kita ketika kita berada di alam barzah. Untuk lebih jelasnya apa yang dijelaskan dalam video ini, maka lebih baik Anda mendatangi guru spiritual terdekat untuk menanyakan kejelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka kami akan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.